di rumah semakin heboh gitu. Memang sangat berwarna sekarang, berwarna dengan teriak-teriakan, seru-seruan, terus begadang. Ya itu hal yang wajar dan itu proses kehidupan dan saya sangat menikmati proses itu gitu. Dan apa yang saya kerjakan seperti saat ini, saya juga bawa yang paling kecil gitu karena masih 1 bulan ya gitu. Tidak ada masalah selama saya yakin memang ini tempatnya nyaman juga untuk bisa dibawa gitu, dan saya pun udah mengajarkan apa yang saya lakukan ini kepada anak pertama saya pelan-pelan aja gitu, nggak perlu yang harus ekstrim, saya nggak mau yang ekstrim yang cepet semua akan cepet hilang juga, jadi ya santai aja gitu. Serunya apa sih bawa anak? Ya, Sebenarnya serunya bawa anak kerja ya dekat dengan ibunya, tapi ya kita lihat juga ya kalau anak di umur 2 tahun 3 tahun kan masih teriak-teriak, kalau butuh fokus kan tidak bisa gitu. Tapi kalau ini kan sekarang masih menyusui, jadi kita bawa. Tapi ya sebisa mungkin apa yang saya kerjakan, suami saya kerjakan, anak-anak mengerti bahwa kita berada di dunia entertain, terus saya juga fokus di lingkungan. Ini yang harus kita sadari betul bahwa itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi anak itu harus punya pilihan yang masing-masing. Dia tidak perlu, atau kalau tidak mau mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tua, itu sangat tidak masalah. Biarlah mereka dengan pilihan aja, tinggal ngebimbingnya doang. Kalau buat saya gitu ya. tapi makin menyeleksi pekerjaannya sih, karena kan masih anak-anak semua. Kalau menseleksi iya, kalau dulu mah bener-bener di pelosok-pelosok saya jabanin gitu. Kalau sekarang mungkin belum bisa bawa anak ke bener-bener perjalanan sampai 1 harian penuh gitu. Itu mungkin belum bisa ya gitu, kayak ke Derawan gitu kan, itu kan cukup jauh gitu. Itu bisa 1 harian penuh gitu, itu mungkin belum bisa gitu. Tapi yang mungkin jalan darat mungkin bisa 2 jam, 3 jam gitu, kayak ke Jogja gitu 6 jam nih kayaknya udah bisa gitu. Tapi karena ada si baby nggak belum bisa. Pasti akan terseleksi, tapi nanti akan terbuka lagi untuk waktu yang tepat lah, pasti lah. Tapi ngurusin anak nih bagi waktu sama suami gimana sih ngurusin? Kan ada 2 nih, bagi tugasnya gimana gitu? Bagi tugasnya, yang gede itu sama Dimas, biasanya tidur sama Dimas, yang kecil sama aku, tapi kita kamarnya sebelahan gitu. Terus baginya juga mandi ganti-gantian, siapa yang lagi megang si baby, si kecil gitu. Terus Dimas sih cukup ambil andil ya gitu, kayak kalau saya lagi nggak bisa pegang, kita ada asisten rumah tangga juga gitu. Tapi saat dia lagi pulang ya mau nggak mau kan saya sama Dimas, udah Dimas yang mandiin. Kadang kalau dia buang air ya Dimas juga yang kerjain, kemudian juga mandiin, makanan juga Dimas yang temenin, terus gantian lagi gitu. Terus kalau baby lagi tidur dia mandiin, saya yang main dengan anak pertama. Ya begitulah, kayak semua orang tua menghadapi hal yang sama gitu, bagaimana komunikasinya aja gitu. Dan yang paling penting kan ibu pasti akan kurang tidur gitu, bapaknya juga pasti kurang tidur karena kan mungkin anaknya malam tidur belum bisa kayak kita gitu ya, deep sleep terus. Nah jadi ya bagaimana cara menahan emosi supaya tidak meludak aja karena kurangnya tidur itu. Sempat ngalamin baby blues nggak sih? Aku nggak tahu ya baby blues itu gimana, maksudnya kayak seperti apa gitu loh. Tapi karena ya merasa sendiri ya, itu kayak merasa sendiri, merasa jauh. Nah amin, saya punya support system yang sangat baik ya dari keluarga saya dan keluarga Dimas. Mereka selalu ada, Dimas pun juga selalu ada, jadi saya merasa tidak sendiri. Terus kalau saya butuh bantuan, saya minta tolong ke mereka. Tipe suaminya kan banget juga sama anaknya, jadi bisa merasa support psikologisnya banget. Dimas turun langsung karena dia tidak mau kehilangan momen ini ya, karena memang sekarang aja anak yang pertama udah mau 2 tahun. 1 tahun 2 tahun kemana gitu, cepet sekali gitu. Jadi dia sebenarnya tidak mau kehilangan momen gitu, momen untuk ya perkembangan anak ini gitu. Full ASI Pak. Amin, full ASI, mudah-mudahan ya. Tapi itu mungkin karena dia ini salah satu artis yang mungkin dari hamil sampai melahirkan badan tetap stabil, itu sebenarnya menjaga makannya, maksudnya itu mungkin menjaga makan dengan pola sehat pas hamil sampai melahirkan, atau seperti apa sih Kak Nadine? Mungkin amin ya, saya tidak terlalu sulit untuk apa ya, pada saat setelah melahirkan balik lagi ke ukuran normal ya, itu masih tinggi angka, masih timbangannya masih tinggi. Tapi
saya lebih fokus ke nutrisinya itu, bener sih, makan sehatnya. Makan sehat bukan berarti yang harus beli yang selalu yang ya apa ya yang itu pengeluaran akan tinggi sih kalau saya selalu beli gitu. Jadi sebisa mungkin saya bikin di rumah gitu. Saya minta Mbak juga bikinin di rumah gitu. Kalau saya lagi pegang anak, terus saya percaya sama olahraga sih gitu. Olahraga dengan jalan pagi, misalnya jalan aja, jalan bukan lari ya. Kalau lari mungkin terlalu berat ya karena udah lama kan nggak olahraga, jadi mungkin jalan cepet, abis itu mah yoga. Saya percaya sih kekuatan olahraga itu benar-benar menjaga kita dari dalam sama luar sih, dan kita fresh gitu mukanya juga ya. Berarti pasca melahirkan pun anak